Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Hidayatul Rahman dari lokal 2A D4 Telekomunikasi dengan nomor PP 2011 07 3009. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum elektronika komunikasi yaitu modul 1 tentang osilator RF AM transmitter. Baik, dari tujuan dari percobaan dari osilator RF AM transmitter yaitu mahasiswa mampu mengukur titik kerja dari rangkaian osiloskop AM, menjelaskan ketergantungan frekuensi pada pemuatan dari rangkaian pemancar AM. Mahasiswa mampu menjelaskan pengaruh output osilator terhadap frekuensi pemancar, yaitu menjelaskan pengaruh output osilator terhadap frekuensi pemancar. Mahasiswa mengetahui dan memahami prinsip kerja dari rangkaian pemancar AM dan memahami pengaruh komponen LC terhadap frekuensi pemancar dari rangkaian osilator. Baik, di sini ada landasan teori yaitu AM transmitter dan beserta rangkaian osilatornya. Nah, di sini kita menggunakan rumus FR sama dengan 1/2pi akar dari LC. Nah, contoh dari rangkaian dari osilator FM AM transmitter yaitu contoh dia rangkaiannya menggunakan rangkaian seperti ini yang tertera di layar. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah alat dan bahannya laptop sama softwarenya. Kita menggunakan softwarenya Multisim. Baiklah, saya akan mengikuti langkah kerjanya dengan menggunakan software Multisim. Baik, di sini saya telah menyediakan rangkaiannya terlebih dahulu sebelum mempresentasikannya. Baik, di sini saya menggunakan satu power DC yaitu 3 dari kapasitor. Baiklah, saya akan merunning dari rangkaian ini. Yang sebelumnya saya menghubungkan dari TP4. Di sini terdiri beberapa TP yaitu TP1, TP1 di sini, TP2, 3, dan di sini TP4. Nah, baiklah, saya akan merunning dari rangkaian tersebut. Nah, baik, kita lihat dari presentasi dari osiloskop dan fungsi generator yang telah kita rangkai dari rangkaian ini. Baiklah, kita akan membaca dari rangkaian tersebut dari TP4. Dari TP4 kita menggunakan frekuensinya yaitu 5000 Hz atau 5 kHz. Baiklah, di sini kita akan mendapatkan contoh gelombangnya yaitu berarti bisa 10 dif.
Nah, kita akan beralih dengan ke TP ketiga. Nah, berdasarkan dari TP3 yaitu kita mengetahui bentuk gelombangnya sama dengan TP yang sebelumnya yaitu TP4 dengan frekuensi 5 kHz. Nah, coba kita ganti lagi ke TP kedua. Nah, sama kita lihat dari TP kedua, kita mengetahui bahwa bentuk dari gelombang dari osiloskop yang telah tertera di layar itu sama dengan TP sebelumnya, yaitu TP3 dan TP4 dengan frekuensi 5 kHz. Dengan gelombangnya 10 div. Nah, kita coba beralih dari ke TP ke 1. Nah, sama kita lihat juga dari layar dari osiloskop, kita mengetahui bentuk gelombangnya sama dengan TP-TP sebelumnya dengan frekuensi 5 kHz. Maka kita akan mengetahui bentuk dari gelombang dari TP-TP sebelumnya yaitu sama dengan TP-TP sebelumnya yaitu TP2, 3, dan 4. Maka kita simpulkan dimanapun kita meletakkan pengukuran dari suatu titik atau TP, maka dalam rangkaian ini kita mengetahui bahwa bentuk dari gelombang dari setiap TP-nya sama dengan frekuensi yang telah kita tentukan itu 5 kHz.
Nah, dari data percobaan yaitu dengan frekuensi yang tadi kita lihat yaitu 5 kHz, maka L-nya itu adalah 1 mili dengan C3-nya 1,115 mikrofarad dan dengan C4-nya yaitu 156 mikrofarad, dan frekuensinya di osiloskop itu 5 mikrohertz dan amplitudenya di osiloskop adalah 40 V2P. Dan 12.000 dengan frekuensi 12.000, maka L-nya itu 1 mH dengan C3-nya 0,193 mikrofarad, dengan C4-nya 1,936 mikrofarad, dan frekuensi di osiloskopnya itu 12 mikrohertz dan amplitudenya itu 40 V2P. Nah, kalau dengan 45.000 frekuensi, maka 1 L-nya kita dapatkan yaitu 1 mH dengan C3-nya yaitu 13,77 mikrofarad dan C4-nya kita dapatkan 137,7 mikrofarad, dan frekuensi di osiloskopnya kita dapatkan 42 mikrohertz dan amplitudenya di osiloskopnya kita dapatkan 40 V2P. Dan 150.000 frekuensi yang kita gunakan yaitu maka kita dapatkan L-nya 1 mH dan C3-nya kita dapatkan 1,238 mikrofarad dan C4-nya kita dapatkan itu 12,38 mikrofarad, dan frekuensi yang kita dapatkan di osiloskop yaitu 143 mikrohertz dan amplitudenya kita didapatkan di osiloskop adalah 40 V2P. Maka proses perhitungan dari berdasarkan teorinya yaitu cara mencarinya frekuensi dalam 5.000 Hz, maka kita dapatkan itu cara mendapatkan L-nya dengan 1 mH yaitu 10,3 dengan cara menggunakan rumus 1 per 2 pi akar dari LC. Nah, dapat kita lihat di layar, maka cara mencarinya itu 5.000 sama dengan 1 per 6,28 kali 10⁻3. Nah, dapat kita lihat di layar yaitu hasil dari L-nya yaitu L2-nya yaitu 1,0142 mikrofarad dengan C4 atau C3-nya itu 10, di C4-nya 10 kapasitor G3 yaitu dapat kita lihat di layar dengan C3-nya yaitu 1,1156 mikrofarad dengan C4-nya itu 11,56 mikrofarad dan frekuensinya yaitu 5,028 Hz. Nah, begitu seterusnya ke bawah. Kita menggunakan rumus yang sama dengan frekuensi yang berbeda tadi. Dapat kita lihat di layar. Nah, analisa dari percobaan rangkaian tersebut yaitu pada mode 1 ini kita memakai menggunakan nilai induktornya sebesar 1 mH. Kemudian pada percobaan pertama yaitu frekuensinya 5.000 Hz dengan induktornya 1 mH diperoleh kapasitasi sebesar 1,1156 mikrofarad dan C4-nya kita dapatkan sebesar
11,56 mikrofarad dan frekuensinya dihitung dengan rumus F per 1 per T, di mana T kita peroleh pada osiloskop sebesar 198,86 mikrosecond, maka didapatkan frekuensi di osiloskop 5,028 Hz dan dihasilkan amplitude sebesar 14,5 V2P. Nah, begitu pula selanjutnya. Nah, kesimpulan pada rangkaian tersebut, pada rangkaian modul 1 ini, yaitu semakin tinggi frekuensi, maka semakin rendah kapasitas yang dihasilkan dalam satuan farad. Yang kedua yaitu osilator Colpitts adalah osilator efektif yang digunakan untuk pembangkit gelombang sinus pada rentang frekuensi antara 10 kHz hingga 10 MHz. Yang ketiga yaitu gelombang sinusoida terbentuk ketika mengetahui nilai frekuensi yang sudah ditentukan pada tabel. Yang keempat itu untuk menentukan nilai pada C3 dan C4 adalah menggunakan rumus C atau C3-nya itu sama dengan 10 dan B-nya yang B, C sama dengan C3 kali C4 per C3 tambah C4. Dan selanjutnya untuk menentukan frekuensi menggunakan rumus V, frekuensi sama dengan 1 per T. Baiklah, sekian hasil presentasi saya dengan modul pertama dengan judul osilator RF AM transmitter. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.